kepada engkau yang telah abadi di lembah sunyi Mandalawangi, manusia yang terlahir dari pertemuan arus sungai dan asin laut, nyalimu yang telah diilhami dewa-dewa, cintamu yang mengekal pada tanah ini, serta detak jantungmu yang selalu berdiri menyuarakan perlawanan demi perlawanan. Kau yang tak pernah sudi menghambakan diri pada kekuasaan, menolak kemesraan demi kemesraan bersama capung-capung sambar yang kerap meludahi mukanya sendiri. Dan lalu, kata-kata telah kau alamatkan pada mereka yang kerap mengambil alih kuasa Tuhan. Kini, keterasingan telah setia membawamu pada kedalaman-kedalaman suara yang tak bernyawa. Titipan batu dan daun cemara telah menjadi catatan paling rahasia sepanjang sejarah. Namamu yang telah mengekal di dinding zaman, tercatat dalam tiap-tiap lembar buku catatan seorang demonstran. Dan dari sini, dari lembah sunyi Mandalawangi, jangan pernah ada lagi peluru-peluru yang bersarang pada tubuh saudara sendiri. Lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Kalimat ini bukan hanya kata-kata, tetapi prinsip hidup. Kalimat ini ditulis oleh Sugi, seorang mahasiswa, aktivis, dan intelektual muda Indonesia yang dikenal karena keberaniannya menyuarakan kebenaran. Sebelumnya, perkenalkan saya Alvin Fadil Pradana dengan nomor NIM 164 kelas 2024D. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kepemimpinan. Sogi adalah mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Indonesia pada era 1960-an. Di masa di mana kondisi politik di Indonesia penuh gejolak dan ketidakpastian. Di tengah situasi itu, banyak orang memilih diam atau menyesuaikan diri dengan kekuasaan. Namun, Kim memilih jalan yang berbeda. Ia bersuara, ia menulis, ia melawan, bukan dengan kekerasan, tapi dengan pikiran dan keberanian. Dalam bukunya Catatan Seorang Demonstran, ia menuliskan kegelisahan yang sangat dalam. Nasib terbaik adalah tidak pernah dilahirkan. Yang kedua, dilahirkan tapi mati muda. Kalimat ini bukan pesimisme semata, tetapi cerminan kejujuran seorang anak muda yang melihat realitas bangsanya dengan sangat jernih. Saya memilih Sogi sebagai tokoh inspiratif saya karena ia menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak selalu lahir dari jabatan atau kekuasaan formal. Ia tidak memiliki posisi tinggi, ia bukan penjabat, namun ia memiliki sesuatu yang jauh lebih kuat, integritas dan keberanian moral. Dalam bukunya Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan, Kim menggambarkan banyak orang yang berbeda di persimpangan antara idealisme dan kepentingan pribadi. Dan di tengah persimpangan itu, Kim memilih untuk tetap setia kepada idealismenya. Selain dikenal sebagai aktivis dan pemikir kritis, Sogi juga memiliki hobi yang sangat dekat dengan alam, yaitu mendaki gunung. Bagi Ki, mendaki bukan sekedar aktivitas fisik, tetapi juga ruang untuk merenung dan mencari makna hidup. Ia sering menuliskan pengalamannya saat berada di alam bebas dalam buku Catatan Seorang Demonstran. Salah satu kutipan yang terkenal adalah, "Kami jelaskan apa tujuan kami. Kami tampak puas, kami ingin mencintai alam." Kecintaannya terhadap alam menunjukkan sisi lain dari Ki, bahwa di balik sikapnya yang keras terhadap ketidakadilan, ia adalah pribadi yang reflektif, tenang, dan mencintai keindahan. Gunung bagi Ki adalah tempat untuk jujur pada diri sendiri. Tempat di mana tidak ada kepalsuan, tidak ada kepentingan, hanya manusia dan alam. Bahkan Ki mengembuskan nafas terakhirnya di Gunung Semeru saat melakukan pendakian tahun 1969. Jika dianalisis menggunakan teori kepemimpinan, Sogi memiliki gaya kepemimpinan transformasional. Ia tidak memimpin dengan kekuasaan, ia memimpin dengan pengaruh. Ia menggerakkan mahasiswa bukan dengan perintah, tapi dengan aspirasi, gagasan, dan keteladanan. Dalam konsep kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama, dan Ki melakukan itu tanpa jabatan. Dari sisi sifat, Ki memiliki karakter yang kuat, jujur, berani, idealistis, peduli terhadap kondisi sosial. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan juga dipengaruhi oleh kualitas pribadi seseorang. Kepemimpinan Ki terlihat dari tindakannya, aktif menulis kritik sosial, terlibat dalam demonstrasi, menggerakkan mahasiswa. Artinya, kepemimpinan tidak hanya soal siapa kita,
tetapi juga bagaimana kita bertindak. Ki muncul sebagai pemimpin dalam situasi kritik politik. Ia mampu membaca kondisi dan mengambil peran sebagai agen perubahan. Hal ini sesuai dengan teori bahwa efektivitas kepemimpinan bergantung pada situasi yang dihadapi. Ki termasuk pemimpin transformasional karena menginspirasi perubahan, membangun kesadaran kritis, memiliki nilai moral yang kuat. Ia tidak hanya ingin mengubah sistem, tetapi juga cara berpikir masyarakat. Dan menariknya, Seoki tidak memiliki kekuasaan formal, namun ia memiliki expert power atau karena kecerdasannya, referent power karena integritas dan keteladanannya. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan sejati tidak selalu berasal dari jabatan, tetapi dari kualitas diri. Dari tulisan-tulisannya, kita bisa melihat suatu hal yang sangat jelas. Ki tidak takut sendirian. Ia tahu bahwa menjadi benar tidak selalu berarti didukung banyak orang. Kadang menjadi benar itu sepi, tetapi tetap harus diperjuangkan. Sugi adalah contoh pemimpin yang tidak bergantung pada kekuasaan formal. Ia mengandalkan integritas dan intelektualitas. Menginspirasi melalui tindakan nyata, ia menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati bukan tentang jabatan, melainkan tentang keberanian untuk berdiri di sisi yang benar. Hari ini kita hidup di zaman yang berbeda, tapi pertanyaannya tetap sama. Apakah kita berani jujur? Apakah kita berani berbeda? Apakah kita berani memilih idealisme di tengah kenyamanan? Sogi sudah memberikan jawabannya. Ia memilih diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Dan mungkin itulah bentuk kepemimpinan yang paling jujur. Sekian dari saya, terima kasih. Nasib terbaik adalah tidak pernah dilahirkan. Yang kedua, dilahirkan tapi mati muda. Dan yang tersial adalah berumur tua. Berbahagialah mereka yang mati muda. Makhluk kecil, kembalilah dari tiada ke tiada. Berbahagialah dalam ketiadaanmu.